Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Islam TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini kita berada di lokasi di mana di tempat ini dibangun Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Saat ini kita bersama salah seorang ustadz yang mengurusi bangunan ini, ada Ustadz Suyanto. Kita akan bertanya-tanya kepada beliau mengenai bangunan yang dibangun di tempat ini. Ini meliputi bangunan untuk apa saja dan bagaimana. Kita akan minta penjelasan dari beliau. Silakan Ustaz. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Rencananya mahat ini akan kita bangun untuk putra, untuk mahat putra, terdiri dari 3 lantai, insya Allah. Tuh. Lantai bawah itu nanti akan terdiri dari 3 ruangan, 2 ruangan itu untuk santri dan 1 ruangan untuk guru. Rencananya juga akan kita bangun di sampingnya ada tempat cuci dan kamar mandi. Kamar mandinya itu ada 6 dan tempat cucinya itu nanti di sebelahnya kamar mandi itu. Barangkali setiap ruangan yang akan digunakan untuk santri ini luasnya berapa kali berapa? Oh ya, bangunan ini luasnya kalau untuk ruangannya adalah 7 kali 24 meter. Jadi untuk 1 ruangan murid itu 7 kali 8 meter dan untuk guru 4 kali 7 meter rencananya begitu itu. Dan untuk terasnya ini kita rencanakan kita buat 2 meter lebarnya. Jadi total luas bangunan ruangan dan juga untuk kamar mandi ini berapa ini? Berapa kali berapa? Untuk pembangunan itu rencananya luasnya 9 kali 27. Jadi ya ada tambahan 3 meter untuk pembuatan kamar mandi. Untuk targetnya Ustadz, barangkali kita akan menargetkan kapan ini mau mau digunakan, atau mungkin target awal berapa lantai dulu, kemudian akan langsung mulai KBM atau nunggu sampai selesainya pembangunan 3 lantai. Oh ya, ini kita rencanakan bulan Syawal sudah kita pakai untuk kegiatan belajar mengajar. Kalau untuk target pembangunannya sampai bulan Ramadan kita akan rencanakan sampai lantai 1 dulu. Jadi bagian paling bawah ini kita selesaikan baik untuk asrama santri maupun asrama guru. Baik, begitu Ustaz. Pemirsa Al-Islam TV dimanapun Anda berada, demikian penjelasan dari Ustadz Suyanto selaku yang bertanggung jawab untuk pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini. Kami sampaikan kepada muslimin muslimat dimanapun Anda berada, kami membuka peluang amal jariah bagi siapapun yang hendak turut andil dalam program ini, baik dalam bentuk dana maupun dalam bentuk barang. Bagi yang menghendaki untuk mengirimkan bantuan berupa barang, bisa dikirimkan ke alamat Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini, yaitu di Dusun Karan Kidul RT 2 RW 10 Desa Gayam Dumpo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Mudah-mudahan semua yang telah turut andil dalam program ini semuanya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan yang berlipat ganda. Dan kami mohon doa dari seluruh kaum muslimin, mudah-mudahan program sedekah jariah pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Islam TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini kita bersama dengan Ustadz Tulus Budi Susanto selaku salah satu penanggung jawab pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan
kita akan bertanya kepada beliau mengenai beberapa hal berkenaan dengan pondok pesantren ini. Kita akan tanyakan terlebih dahulu kepada beliau tentang latar belakang pendirian pondok pesantren di wilayah ini, yaitu di Dusun Karangkidul RT 2 RW 10, Desa Gayam Dumpo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Ustadz, barangkali bisa dijelaskan latar belakang pendirian pondok di tempat ini, kenapa tempat ini dipilih untuk didirikan pondok pesantren Al-Islam. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa menjelaskan kaitannya dengan latar belakang pondok di sini, gitu ya. Yang awalnya memang kenapa kok berdirinya pondok Al-Islam di sini, karena di sini ada sudah tanah wakaf yang mana dari jamaah Masjid Al-Ikhlas mempunyai tanah wakaf yang sedianya untuk dijadikan pondok pesantren. Karena di sini sudah ada basic jamaahnya dan orang-orang yang ingin mendirikan pondok, maka kami juga siap untuk mendirikan pondok di sini, gitu ya, di tempat ini, sehingga kedepannya jamaah yang ada di tempat ini semakin banyak dan semakin makmur, dakwah di sini juga akan semakin berkembang, gitu ya. Adapun latar belakang tanah yang kita pilih di sini, ya karena yang pertama memang ada jamaah di sini, yang kedua sudah ada lahan sekitar 500 sekian meter, kemudian kita terima untuk kita jadikan lahan wakaf. Dan alhamdulillahnya, gitu ya, setelah kita terima lahan sebelahnya yang mana itu miliknya Mbah Musin juga diikut sertakan untuk didirikan pondok pesantren juga, yang akhirnya kita sudah memiliki lahan sekitar 1150 meter persegi, gitu ya. Baik, mengenai target yang akan dicapai di Ma'had ini adalah tingkat apa, kemudian program-programnya secara garis besar bagaimana, Ustaz? Jadi untuk tahap awal dari pembangunan pondok ini, kami berserta rekan-rekan, gitu ya, kita musyawarah rembukan untuk pendidikan yang ada di pondok ini. Yang pertama, kita mau mendirikan tingkatan sanawi, gitu ya. Jadi nanti mulai salah 1, 2 sanawi, kemudian ada juga nanti pendidikan soal ini, pemantapan atau pengkaderan guru, gitu ya, yang mana program itu akan berjalan kurang lebihnya 1 tahun, yang target peserta didiknya adalah mereka yang lulusan dari aliyah, gitu ya, dari pondok-pondok yang lainnya. Kalau mereka berkenan untuk memasukkan lulusan mereka, kita akan gembleng selama 1 tahun kurang lebih untuk dijadikan kader dakwah, dai, gitu ya, yang mana mereka nanti bisa berdakwah di tempat yang mereka inginkan. Adapun untuk program sanawinya, gitu ya, insya Allah selain pendidikan din Al-Islam, kita juga akan prioritaskan di sana tahfidzul Qur'annya. Ya, kami tadi mendengar penjelasan dari Ustadz bahwa lahan yang ada di sini itu sekitar 1150. Tentunya ini kan masih kurang ideal, Ustadz, untuk berdirinya pondok pesantren. Apakah ada wacana pembebasan tanah yang lain yang digunakan untuk kepentingan perluasan area pondok pesantren ini? Ya, baik. Memang kalau hitung-hitungan untuk pondok pesantren idealnya itu minimal itu ada 5.000 meter. Sedangkan kita di sini baru mempunyai 1.150 meter persegi. Artinya memang masih kurang banyak untuk perluasannya, tapi alhamdulillah, gitu ya. Yang di sebelah baratnya ini, lokasi di sini, jadi di sebelah barat sana, itu ada sekitar 450 sekitaran itu, gitu ya. Ini sudah diberikan kepada kita untuk dibeli, artinya, gitu ya, dan alhamdulillahnya ini dalam proses, gitu ya. Tetapi dengan tambahan itu pun kalau dihitung kan baru sekitar 1.600-an meter persegi kan, gitu ya. Nah ini ya tetap kita akan berusaha untuk perluasan ke arah timurnya, yang mana di timurnya ini ada sekitar 2.300-an meter.
tetapi kita dalam proses untuk pembebasannya. Ya, baik Ustaz, terkait dukungan masyarakat atau jamaah di sekitar lokasi berdirinya pondok pesantren ini bagaimana? Kemudian apakah mereka turut serta dalam pembangunan ini dan sebagainya? Alhamdulillah sangat luar biasa dukungan yang kami dapatkan dari jamaah di Masjid Al-Ikhlas ini gitu ya. Demikian juga dari masjid-masjid sekitar gitu ya. Mereka berkumpul di sini untuk amal soleh, bahkan mereka malam hari datang untuk amal soleh gitu ya. Ini dukungannya sangat luar biasa yang kami rasakan gitu ya. Selain itu juga teman-teman dari pondok yang lainnya juga ikut datang untuk serta amal soleh di pondok kami ini. Ya. Mohon maaf Ustaz, mungkin ini pertanyaan yang mungkin ya perlu kami tanyakan. Ini kan pendirian pondok baru permulaan ya. Jadi bolehkah kami menanyakan apakah memang sudah siap dana untuk pembangunan? Yang kami lihat kan di gambar itu kan sampai 3 lantai. Apakah memang sudah siap seperti itu atau memang ada target-target yang direncanakan oleh pihak pondok demi keberlangsungan pembangunan pondok pesantren ini? Baik, alhamdulillah kalau ditanya soal biaya gitu ya, kami di sini kita serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Artinya kita bermula dulu awal mulai pembangunan itu kita tidak punya dana sepeser pun, artinya 0 rupiah yang kita punya gitu ya. Tetapi karena kami datang kepada kiai kami, kemudian dinasihati bahwa semuanya itu kita serahkan kepada Allah Ta'ala, optimis, semangat, insya Allah bisa. Akhirnya kami berjalan dan alhamdulillah gitu ya, untuk pendanaan sampai saat ini gitu ya. Ini mulai dari pembangunan cakar ini sudah selesai, bisa dilihat di belakang sana gitu ya, dan ini sudah mulai pengecoran sloof itu juga sudah berjalan gitu ya. Ini ternyata Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya gitu ya. Dan kalau memang nanti ternyata ada muhsinin yang lainnya ikut turut andil, kami masih terbuka lebar untuk itu semua. Tapi prinsipnya kami tidak akan mengharapkan kepada manusia sedikit pun, tapi kami mengharapkan pendanaan itu datangnya dari Allah Ta'ala. Baik, demikian pemirsa Al-Islam TV. Jadi ini adalah kesempatan sedekah jariah, kesempatan amal soleh bersama, terbuka kesempatan bagi muhsinin yang ingin turut andil dalam program pembangunan ini, baik dalam bentuk dana ataupun dalam bentuk barang. Bagi yang ingin andil dalam bentuk barang, kami persilahkan untuk bisa langsung ke lokasi berdirinya Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini, yaitu di Dusun Karan Kidul RT 2 RW 10 Desa Gayam Dumpu, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Begitu pula sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Tulus tadi, bahwa lahan pondok pesantren ini masih kurang ideal. Artinya kita ke depan tetap merencanakan akan adanya perluasan area pondok pesantren Al-Islam ini, sehingga insya Allah ke depan kami akan informasikan kesempatan wakaf tanah untuk perluasan pondok pesantren Al-Islam Karan. Demikian yang kami sampaikan berkenaan dengan program ini. Mudah-mudahan perjuangan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan seluruh kaum muslimin yang telah turut andil dalam program ini, baik dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, dan dengan apapun, mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.